Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu ini? Alhamdulillah. Kemarin kita sampai di hadis dari kitab Bulughul Maram 256 ya. Kemarin itu memang dari Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallam anil iltifati fi shalah. Aisyah radhiyallahu anhu dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallam tentang menoleh dalam sholat. Faqala, maka Rasulullah sallam menjawab, huwa ihtilasun yahtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Itu adalah pencurian yang dilakukan oleh asyaiton dari sholatnya seorang hamba. Warwahul Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Tirmizi dan untuk lafaz ini untuk Tirmizi an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu wasahahu, dan disahihkan beliau, iyyaka wal ihtifata fis shalah. Jauhilah olehmu menoleh dalam salat, fa innahu halakah, karena hal itu adalah kebinasaan. Fa in kana fala budda fa fit tatawwu, maka lakukanlah, jika memang terpaksa harus melakukannya, maka lakukanlah dalam salat sunnah. Nah, memang menoleh yang itu tidak ada kepentingan, tidak ada sesuatu yang darurat, dan memang itu tidak disengaja, menolehnya ini memang oleh yang tidak disengaja, maka itu dilarang, tidak boleh. Nah, tidak ada keperluan untuk sengaja. Maka di sini juga menunjukkan bahwasanya kadar pahala sholat seseorang itu memang tergantung dengan kekhusyuannya dalam sholat. Itu dari hadis 256. Kita lanjut ke hadis 257. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah taala meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana ahadukum fis sholati, apabila salah seorang di antara kalian itu salat, fa innahu yunajji rabbahu, maka sesungguhnya dia itu sedang bermunajat kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Fala yabzuqanna, maka janganlah sekali-kali dia itu meludah baina yadaihi, di depannya, wala an yaminihi, dan jangan pula di sebelah kanannya, walakin, akan tetapi, an simalihi, di sebelah kirinya kalau dia mau meludah, tahta qadamihi, sebelah kirinya yaitu di bawah kakinya. Nah, artinya dia meludahnya sebelah kiri tapi di bawah kaki kirinya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayati, sedangkan dalam sebuah riwayat disebutkan au tahta qadamihi, atau di bawah kakinya. Memang diriwayatkan oleh Bukhari
di halaman 413 dalam kitab As-Shalah, bukan Muslim di halaman 551 di dalam kitab As-Shalah juga. Ya. Hadis ini yang bisa kita ambil faidahnya, pelajarannya. Yang pertama, sebelumnya itu kita mengambil kata-kata yunajji rabbahu. Yunajji rabbahu, ya ini berasal dari kata munajat. Yunajji kan dia itu bermunajat. Dari kata munajat. Munajat itu artinya berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata ini bisa kita cari di surat Mujadilah, surat yang ke-58 ayat yang ke-9 disebutkan di sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwan. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, idza tanajaitum, artinya bermunajat itu memang berdialog kepada Allah dengan pembicaraan yang rahasia. Orang yang bermunajat artinya itu khusyuk, ya, menyerahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Dia berbisik-bisik dengan Allah. Mungkin dalam doanya dia bermunajat di situ. Disebut dengan munajat. Ini berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan berdialog di sini kita bicara Allah menjawab, enggak. Tetapi Allah itu mendengar apa yang kita munajatkan, apa yang kita bicarakan dengan rahasia. Ketika doa kita dalam semua hal itu Allah Ta'ala tahu dalam munajat kita, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata yabkhusanna artinya itu meludah di sini. Itu artinya di situ mengeluarkan air liur dari mulutnya. Itu meludah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, hadis ini, yang pertama, sholat fardu maupun sunnah merupakan media komunikasi atau media munajat antara hamba dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan sholat untuk mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Munajat itu mengadu, berdialog dengan secara rahasia, berdoa. Sebagaimana Allah Taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-45 sampai 46. Artinya memang orang yang sholat itu memang orang yang sedang bermunajat kepada Allah. Ya. Dia itu sedang berbincang-bincang, berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wasta'inu, jadikanlah bisabri wasolah, solat, sabar dan solat ini sebagai penolongmu. Ya. Jadikanlah sabar dan solat ini sebagai penolongmu. Wa innahu lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya,
yakni orang-orang yang meyakini, yadunnuna annahum, meyakini bahwa mereka itu akan mulaku rabbahum, akan menemui Rabbnya, wa innahum ilaihi rajiun, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maka orang yang khusyuk itu orang yang beribadah, sholat, dia itu meyakini dia itu akan kembali kepada Allah, akan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini memang berat bagi orang-orang yang dia itu memang tidak meyakini atau tidak menghadirkan kekhusyuan, tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholatnya. Bahkan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khazabahu amrus shalah. Jadi adalah Rasulullah sallallahu idza khazabahu, di Rasulullah sallallahu ketika dia itu sedang ada masalah, beliau ini mengerjakan sholat. Ini Rasulullah sallallahu. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, ya, aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Seseorang hamba akan menjadi paling dekat dengan Rabb-nya saat ia sedang sujud, maka perbanyaklah fasirud doa, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Sini, maka memang kalau kita lihat di dalam bacaan surat Al-Fatihah saja, kita itu sebenarnya sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini Rasulullah SAW ketika punya masalah, Rasulullah SAW mengerjakan sholat. Rasulullah SAW menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penolongnya. Karena dengan sabar itulah orang itu bisa tabah, bisa tegar di atas ujian dan sebagainya. Dan dengan sholat inilah media antara hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling dekat ketika sholat. Maka Rasulullah SAW ketika ada masalah apapun, beliau mengerjakan sholat. Maka kita ambil di hadis ini memang sholat fardu maupun sunnah itu sebagai munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah saja, ketika membaca surat Al-Fatihah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah juga menjawab lagi, Asna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Maliki yaumiddin, Allah menjawab lagi, Majaddani abdi, hambaku telah memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami menolong, minta pertolongan ya Allah. Maka Allah juga menjawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, ini adalah bagianku dan bagian hambaku, dan hambaku apa yang dia minta. Mintanya apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah menjawab, hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala, dan inilah bagi hambaku dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Nah, biasa ya. Ini memang sholat itu adalah memang media kita
media kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW itu ketika ada masalah, beliau mengerjakan sholat, menjadikan sholat itu sebagai penolong, sebagai media untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sholat itu sendiri akan mendatangkan, sholat itu akan mendatangkan ketenangan, ketentraman jiwa. Dan seorang muslim akan menggapai ketenangan jika dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu mendatangkan ketenangan dan ketentraman, mendatangkan ketentraman jiwa seseorang tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Ar-Ra'd 27-28, Qul innallaha yudillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'ina qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'inul qulub. Sesungguhnya Allah itu innallaha yudillu man yasha, sesungguhnya Allah itu menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki. Wa yahdi ilaihi man anab, dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Jadi memang petunjuk hidayah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi, untuk orang-orang yang dia itu beriman, wa tatma'unal qulub, dan hati mereka menjadi tentram dengan bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ala bidzikrillahi tatma'inul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati ini menjadi tentram. Maka Bilal pun mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, aqimis shalah arihna biha. Wahai Bilal, kumandangkan iqamat salat, kumandangkanlah iqamah salat, arihna biha, kami tenang dengannya. Maka kalau kita mencari ketenangan, ketentraman, itu dengan mengerjakan sholat dengan khusyuk. Itu ketenangan yang sebenarnya. Kalau kita hidup kita itu memang pengen tenang, pengen tentrem, kita sholat itu khusyuk, hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholat kita. Kalau orang itu sholat namun tok hatinya itu tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, tidak ada kesujukan dalam hatinya, berarti sholatnya dia itu belum sepenuhnya menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekhusyuannya itu tidak dihadirkan. Maka kita hadirkan kekhusyuan ini dalam sholat kita, dan sholat ini sebagai media kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kinten-kinten jenengan pripun nek sholat niku? Tambah tenang napa tambah susah? Tambah tenang, yakin. Kita kudune nggih tambah tenang, kudune nggih tambah sejuk hati kita, tambah tentrem. Cuma dengan mengingat Allah hati kita itu tentrem. Maka kata
Sebagaimana Allah Ta'ala itu juga menyebutkan di dalam surat Al-Fatir, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, artinya kamu itu butuh dengan Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid, dialah yang maha kaya dan tidak memerlukan sesuatu lagi dan maha terpuji. Kalau kita hanya berharap kepada manusia, isinya cuma kecewa kita. Kecewa ya, kudune entuk sego bungkus, harap-harap delahir ra entuk. Ya wis. Maka berharapnya kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia. Dan kita butuh dengan Allah. Dalam sholat kita yang butuh, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu itu telah azamta, telah membulatkan tekad, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Kalau kita memang sudah berbulat tekad, kita sudah berazam pada sesuatu hal, falyatawakkal 'alallah, hendaknya kita itu bertawakal kepada Allah. Kita sudah bertekad, aku kudu sholat 5 waktu neng masjid terus. Bertawakal, berazam dia. Serahkan kepada Allah, fatawakkal 'alallah. Karena kita itu apa? Antumul fuqara ilallah. Kita itu butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berazam tekad dalam hal kebaikan loh ya, bukan bertekad dalam hal keburukan. Tapi bertekad dalam hal kebaikan. Sudah punya keinginan, sudah falyatawakkal 'alallah. Serahkan itu kepada Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang beriman itu mboten minggring-minggring. Apa minggring-minggring niku? Hidup tak mau, mati ra gelem. Piye hidup minggring-minggring? Enggak. Orang-orang beriman tidak minggring-minggring. Dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menghadapi kebutuhan, aku sesuk mangan apa? Ra wedi. Punya Allah kita. Ya, besok mangan wis bismillah, penting mbuh doker napa penting obah ngono nggih. Sing penting ora senam lho ya, senam kan duit ya. Doker mbuh ning endi? Ya. Wis keluar dari rumah, wis cari. Ya. Allah akan memberikan rezeki. Ada orang beriman tidak minggring-minggring. Piye, orang nek piye. Dalam orang Islam tidak ada piye, orang-orang beriman. Dia punya Allah kok. Dia punya Rabbul Alamin kok, pemelihara sekalian alam kok minggrang-minggring. Jangan sampai kita minggrang-minggring. Dunya niku nggih kare kaya mampir ngombe. Semung sedelok. Sapa sing ngerti? Bahkan Allah Ta'ala sudah menyebutkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan hanya mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Orang-orang yang dia itu ju'ilah, menjadikan sholatnya itu sebagai perantara dia, sholatnya itu sebagai munajatnya kepada Allah, dia punya Allah, mengapa takut? Dia punya Allah, mengapa minggrang-minggring? Tidak usah minggrang-minggring. Wong itu dadi sengcong. Karena orang-orang beriman itu orang-orang sing cong, ya, ora wedi, los, penting aja dol, ane dol bocor ini, seperti itu. Maka memang sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam ya, beliau ini luar biasa.
Nabi Yakub itu mengatakan innama asku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah Ta'ala aku mengadukan penderitaanku wa husni ilallah dan kesedihanku. Nabi Yakub alaihi salam. Tarkala Nabi Yusuf alaihi salam ini apa? Dia mau digarai sama saudaranya, digarai apa? Berarti dicemplung ke sumur. Padahal Nabi Yakub ini anaknya Yusuf ini anak yang sangat dia cintai. Sampai beliau ini menangis sampai buta. Bahkan beliau ini sampai mengatakan innama asku bathi, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan penderitaanku dan kesedihanku. Artinya apa? Nabi Yakub yakin dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah sholat ini sebagai munajat kita. Hadirkan bahwasannya kita itu sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin itu nggih. Nah, itu satu faidah saja di hadis 257. Insyaallah faidah yang kedua sampai yang ketiga, mungkin ada 3 atau 4 nanti insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Ya baiklah, mungkin akhir di situ saja. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.